pejuang STIS, masih semangat belajar kan? Nah, di video kali ini kita akan bahas kembali soal-soal tryout resmi yang diadakan STIS pada bulan Januari tahun 2001 kemarin. Nah, di video bagian 1 ini kita akan bahas soalnya secara lengkap dari soal nomor 1 sampai nomor 15. Nah, di setiap soalnya akan dilengkapi oleh rumus yang bersesuaian. Nah, sebelum itu silahkan di like dan juga subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya. Nah, mari kita mulai dari soal yang pertama. Soal pertama, sistem persamaan X kuadrat ditambah Y dikurang 16 sama dengan 0 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 11Y ditambah 19 sama dengan 0 mempunyai solusi X dan Y yang merupakan bilangan real. Nilai dari Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat adalah. Nah, karena ini adalah sistem persamaan, artinya kita akan melakukan substitusi atau eliminasi. Nah, di sini kita bisa ambil dari persamaan pertama itu X kuadratnya sama dengan negatif Y ditambah 16. Jadi ini kita pindah ruaskan. Nah, kemudian kita substitusi ke persamaan kedua yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 11Y ditambah 19 sama dengan 0. Nah, di sini kita ganti X kuadratnya menjadi negatif Y ditambah 16 ditambah Y kuadrat dikurang 11Y ditambah 19 sama dengan 0. Kemudian ini kita susun dan sederhanakan, dapatnya adalah Y kuadrat dikurang 12Y ditambah 35 sama dengan 0. Nah, karena ini persamaan kuadrat, artinya kita harus menentukan X1 atau Y1 dan Y2-nya dengan cara memfaktorkan. Tetapi kalau kita lihat dari persamaan kuadrat ini tidak bisa difaktorkan sama sekali. Nah, mari kita lihat dulu pertanyaannya apa. Pertanyaannya adalah Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, di sini kita perlu ingat bahwa ada bentuk aljabar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A ditambah B dikuadratkan dikurang 2AB. Berarti bentuk ini bisa kita ubah menjadi Y1 ditambah Y2 kuadrat dikurang 2 kali Y1 dikali Y2. Nah, tampak di sini ini adalah jumlah dari akar kuadrat dan juga hasil kali dari akar kuadrat. Nah, mari kita ingat rumusnya. Jumlah akar kuadrat itu rumusnya adalah min B per A dan kali akar kuadrat adalah C per A. Nah, kalau kita lihat dari sini, A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 12, dan C-nya adalah 35. Nah, jadi langsung saja kita cari Y1 ditambah Y2-nya, yaitu min B per A. Sama dengan min dari negatif 12 per 1. Hasilnya adalah 12. Sedangkan Y1 dikali Y2-nya rumusnya adalah C per A sama dengan 35 per 1 sama dengan 35. Nah, ini langsung kita gunakan ke pertanyaan. Sehingga jadinya 12 kuadrat dikurang 2 dikali 35 sama dengan 144 dikurang 70. Nah, hasilnya adalah 74. Nah, kalau kita lihat di option, jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nilai dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dari sistem persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2Y sama dengan 13 dan X kuadrat dikurang Y sama dengan 1 adalah. Nah, di sini saya juga akan melakukan substitusi karena ini juga soal tentang sistem persamaan. Ini saya ambil persamaan kedua, jadinya X kuadrat sama dengan Y ditambah 1. Lalu kita substitusi ke persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2Y sama dengan 13. Nah, X kuadratnya kita ganti dengan Y ditambah 1 ditambah Y kuadrat dikurang 2Y dikurang 13 sama dengan 0. Nah, lalu ini kita susun jadinya Y kuadrat dikurang Y dikurang 12 sama dengan 0. Nah, karena ini persamaan kuadrat berarti kita faktorkan. Faktornya adalah Y dikurang 4 dan Y ditambah 3. Nah, semuanya udah bisa memfaktorkan ya. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan 4 dan Y sama dengan negatif 3. Nah, karena Y-nya sudah dapat berarti kita tinggal mencari X. Nah, mencari X-nya dari X kuadrat sama dengan Y tambah 1 saja. Nah, untuk Y sama dengan 4 dapat X kuadratnya sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sedangkan untuk Y sama dengan negatif 3, kita dapatkan X kuadrat sama dengan negatif 3 ditambah 1. Hasilnya adalah negatif 2. Nah, ini tidak memenuhi.
Kenapa? Karena tidak mungkin bilangan kuadrat itu hasilnya negatif. Nah, jadi ini tidak mungkin. Jadi yang akan kita pakai adalah X kuadrat sama dengan 5. Nah, pertanyaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti langsung kita gunakan 5 ditambah Y-nya adalah 4 dikuadratkan. Sama dengan 5 ditambah 16, hasilnya adalah 21. Nah, kalau kita lihat dari option, jawabannya adalah B. Nah, bisa dipahami ya. Lanjut ke soal nomor 3. Himpunan dari bilangan real X dari pertidaksamaan 2 besar sama dari X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat adalah. Nah, di sini saya ingin balik dulu pertidaksamaannya sehingga menjadi X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat kecil sama 2. Tujuannya adalah biar lebih mudah seperti itu. Kemudian kita jadikan pertidaksamaan ini di ruas kanannya itu 0, sehingga jadinya X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat dikurang 2 kecil sama 0. Kemudian ini kita samakan penyebutnya, berarti semuanya dikali dengan X kuadrat, sehingga ini jadinya X pangkat 4 ditambah 1 dikurang 2 X kuadrat kecil sama 0. Nah, kalau kita susun, ini jadinya X pangkat 4 dikurang 2 X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat kecil sama 0. Nah, bentuk X pangkat 4 dikurang 2X kuadrat ditambah 1 ini bisa kita faktorkan menjadi X kuadrat dikurang 1 dikali dengan X kuadrat dikurang 1 per X kuadrat itu kecil sama dengan 0. Nah, ini karena mereka sama, berarti bisa kita tuliskan sebagai X kuadrat dikurang 1 kuadrat per X kuadrat kecil sama 0. Nah, karena ini sama-sama kuadrat, ini juga bisa kita satukan dalam satu kuadrat. Jadinya, X kuadrat dikurang 1 per X kuadrat kecil sama 0. Nah, karena di sini, dia adalah bilangan kuadrat, sedangkan tanda pertidaksamaannya adalah kecil sama. Tidak mungkin kan bilangan kuadrat itu hasilnya kecil dari 0. Nah, minimal itu jadinya X kuadrat dikurang 1 per X kuadrat sama dengan 0. Nah, karena dia tidak mungkin kecil, berarti minimal kita ambil tanda yang sama dengannya saja. Berarti kita tinggal mencari hasil X untuk ini. Nah, X kuadrat dikurang 1 itu bisa kita faktorkan sebagai X dikurang 1 dikali dengan X ditambah 1 per X kuadrat sama dengan 0. Jadi, pembuat nolnya adalah X sama dengan 1, X sama dengan min 1, dan X tidak sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Agar penyebutnya tidak 0. Kalau penyebutnya 0 berarti dia tidak terdefinisi. Nah, jadi hasilnya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 1. Kalau kita lihat dari optionnya, jawabannya adalah A. Oke, lanjut ya ke soal nomor 4. Pertidaksamaan X kuadrat dikurang 5X dikurang 4 per X ditambah 3 besar dari 1 memiliki penyelesaian. Nah, ini hampir mirip dengan soal sebelumnya. Jadi, ini kita tulis dulu X kuadrat dikurang 5X dikurang 4 per X ditambah 3 itu besar dari 1. Nah, sama seperti soal nomor 3, satunya kita pindah ruaskan agar tinggal 0 di sini. Jadinya X kuadrat dikurang 5X dikurang 4 per X ditambah 3 dikurang 1 besar dari 0. Nah, ini kita samakan penyebutnya menjadi sama-sama berpenyebut X ditambah 3. Sehingga ini jadinya X kuadrat dikurang 5X dikurang 4. Nah, ini cara menyamakan penyebutnya kita kali saja. X dengan min 1 berarti min X. 3 dikali min 1 jadinya min 3. Besar dari 0. Nah, kalau kita sederhanakan, kita dapatkan X kuadrat dikurang 6X dikurang 7 per X ditambah 3 besar dari 0. Nah, karena ini persamaan kuadrat berarti harus kita faktorkan. Jadinya X dikurang 7 dikali dengan X ditambah 1 per X ditambah 3 besar dari 0. Nah, pembuat nolnya adalah X sama dengan 7, X sama dengan negatif 1, dan X sama dengan negatif 3. Tapi ini X-nya tidak boleh sama dengan negatif 3 karena dia berada pada penyebut. Nah, kemudian kita akan uji tanda. Uji tandanya di garis bilangan. Kita susun dulu, dari yang terkecil itu min 3, kemudian min 1, kemudian 7. Nah, jadi ada beberapa daerah 1, 2, 3, 4. Nah, kita uji. Biasanya ujinya di 0 aja ya. Di sini 0,
Sehingga kalau kita masukkan 0 ke sini dapatnya min 7 dikali 1/3 hasilnya min 7/3. Nah, tandanya negatif. Jadi di tempat 0 berada itu negatif, kemudian selang-seling positif, kemudian di sini positif, di sini negatif. Nah, karena di sini dia besar dari 0, maka yang akan kita pilih adalah yang positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X besar dari negatif 3 kecil dari negatif 1 atau X besar dari 7. Nah, kalau kita lihat dari objektifnya itu jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini merupakan tentang logika ya. Ditentukan premis berikut, jika Atok rajin bekerja maka ia disayang ibu. Nah, yang kedua, jika Atok disayangi ibu maka ia disayangi nenek. Kemudian Atok tidak disayangi nenek. Nah, kesimpulan yang sah dari ketiga premis ini adalah, sebenarnya ini secara logika mudah kita dapatkan jawabannya. Nah, silakan kamu pikirkan dulu jawabannya kira-kira apa. Nah, tapi secara matematika kita harus ingat bahwa ada cara untuk menyimpulkan suatu premis. Nah, yang pertama namanya adalah modus silogisme. Jika ada pernyataan P maka Q, kemudian Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, jadi Q-nya ini hilang, tinggal P maka R. Kemudian ada pula namanya modus ponen. Nah, jika ada pernyataan P maka Q, kemudian ada pernyataan P, maka kesimpulannya adalah Q. Kemudian ada juga namanya modus tolen. Nah, jika ada pernyataan P maka Q, kemudian ada pernyataan negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus misalkan dulu, misalnya P adalah pernyataan Atok rajin bekerja, kemudian Q Atok disayang ibu, kemudian yang R Atok disayang nenek. Nah, dari pernyataan yang pertama, jika Atok rajin bekerja, maka ia disayangi ibu. Itu P maka Q. Nah, kemudian dari pernyataan kedua, jika Atok disayang ibu, maka ia disayang nenek. Nah, dia disayang ibu, maka disayang nenek, jadinya Q maka R. Nah, dari ini bisa kita ambil kesimpulan dengan modus silogisme, jawabannya adalah P maka R. Nah, kemudian masih ada premis yang ketiga, berarti kita cari kesimpulan dari hasil yang ini dengan premis yang ketiga. Premis yang ketiganya adalah Atok tidak disayang nenek. Nah, kalau tidak, itu artinya adalah negasi dari R. Nah, kalau seperti ini, berarti kita gunakan modus tolen. Jadi jawabannya adalah negasi P. Nah, karena P itu katanya Atok rajin bekerja, kalau negasi jadinya tidak rajin bekerja. Nah, sehingga jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Diketahui bahwa nilai cos 2A sama dengan negatif akar 5/3, maka nilai dari 9 cos pangkat 6A ditambah sin pangkat 6A adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kita cari dulu penjabaran dari cos pangkat 6A ditambah sin pangkat 6A. Nah, ingat bahwa ada bentuk aljabar, yaitu A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 sama dengan A ditambah B pangkat 3 dikurang 3AB dikali dengan A ditambah B. Nah, kenapa pangkat 3 di sini kita gunakan? Agar kita bisa menggunakan rumus identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, yang akan kita pangkat 3-kan itu adalah cos pangkat 2A ditambah sin pangkat 2A dipangkatkan 3. Nah, nanti agar jadinya pangkat 6. Nah, berarti ini dikurang dengan 3 dikali cos pangkat 2A dikali sin pangkat 2A di dalam kurung cos pangkat 2A ditambah sin pangkat 2A. Nah, ini sesuai dengan bentuk aljabarnya ya. Nah, karena cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu nilainya 1. Nah, 1 dipangkatkan 3 dikurang dengan 3 dikali, ini bisa disusun sin kuadrat dulu. Sin kuadrat A dikali cos kuadrat A dikali dengan cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu juga 1. Nah, sehingga kita dapat bentuk 1 dikurang 3 sin kuadrat A dikali cos kuadrat A. Nah, berarti kita harus mencari bentuk sin kuadrat A dikali cos kuadrat A. Nah, coba lihat di sini, kalau kita punya sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1, berarti kita juga bisa menjadikan sin kuadrat 2A ditambah
cos kuadrat 2A sama dengan 1. Nah, di sini kita sudah punya cos 2A, berarti bisa kita dapatkan sin kuadrat 2A ditambah negatif akar 5/3 dikuadratkan sama dengan 1. Berarti sin kuadrat 2A ditambah 5/9 sama dengan 1. Sehingga jadinya sin kuadrat 2A sama dengan 1 dikurang 5/9. Jadinya sin kuadrat 2A sama dengan 4/9 ya. Nah, ini bisa kita dapatkan sin 2A sama dengan akar dari 4/9. Jadinya sin 2A sama dengan 2/3. Tapi positif negatif ya. Nah, di sini kita harus ingat bahwa sin 2A itu rumusnya adalah 2 sin A cos A. Sama dengan positif negatif 2/3. Nah, ternyata ketemulah bentuk sin A dikali cos A. Nah, ini boleh kita sederhanakan sehingga kita dapatkan sin A dikali cos A sama dengan positif negatif 1/3. Nah, pertanyaan akhirnya adalah 9 dikali cos pangkat 6A ditambah sin pangkat 6A. Jadinya 9 dikali hasil cos pangkat 6A ditambah sin pangkat 6A adalah 2/3. Sehingga ini hasilnya adalah 6. Oke, jadi jawabannya adalah C. Nah, bisa dipahami ya untuk soal nomor 6. Lanjut ke soal nomor 7. Nilai dari cos X sama dengan 3 sin X. Maka nilai dari cos X dikali sin X adalah. Nah, di sini kita harus ingat bahwa kita bisa menggunakan perbandingan tangan untuk ini. Karena tan A itu adalah sin A per cos A. Nah, karena kita punya cos X sama dengan 3 sin X, ini bisa sama-sama kita bagi dengan cos X. Sehingga jadinya 1 sama dengan 3 dikali sin X per cos X. Nah, kalau kita bagi ini jadinya 1/3 sama dengan tan X. Nah, gimana caranya agar kita bisa dapat cos X sama sin X? Nah, ingat lagi perbandingan trigonometri. Kalau tan A itu adalah sisi depan per sisi samping atau desa. Kemudian kalau sin itu demi, depan per miring. Kalau cos A itu sami. Berarti kita harus buat segitiga siku-siku di sini. Nah, karena kita punya tan X sama dengan 1/3, berarti ini adalah sisi depan, 3 adalah sisi samping. Jadi kita buat segitiganya. Nah, kalau di sini sudut X-nya berarti yang di depan ini 1, sampingnya 3. Nah, jadi kita harus cari yang miring dengan Pitagoras. Jadinya 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 1 ditambah 9 sama dengan akar 10. Jadi ini dapatnya akar 10. Nah, berarti kita tinggal cari sin X itu dengan perbandingan demi, berarti depannya 1 per miringnya akar 10 ya. Sedangkan kalau cos X-nya adalah sami, sampingnya 3 per miringnya akar 10. Nah, pertanyaannya adalah cos X dikali dengan sin X. Jadinya 3 per akar 10 dikali dengan 1 per akar 10. Jadi jawabannya adalah 3 per 10, yaitu B. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Panjang proyeksi dari vektor A, 5, negatif 1 pada vektor 1, 4,8 adalah 2. Nilai A adalah. Nah, di sini kita harus ingat rumus panjang proyeksi vektor. Jika ada vektor A diproyeksikan ke vektor B, maka akan menghasilkan vektor C dengan panjang proyeksi. Bisa kita cari dengan rumus berikut, yaitu panjang C sama dengan A dikali B per panjang B. Nah, karena di sini sudah dikatakan bahwa panjangnya adalah 2, berarti tinggal kita gunakan rumus. 2 sama dengan perkalian A, 5 negatif 1 dengan 148 per panjang dari vektor B, yaitu 148. Nah, panjang dari vektor B itu adalah kuadrat dari masing-masing elemennya, kemudian dijumlahkan. Jadinya akar dari 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, ini 2 sama dengan A dikali 1, A ditambah 5 dikali 4, 20 ditambah negatif 1 dikali 8, negatif 8 per akar dari 1 ditambah 16 ditambah 64. Jadinya 2 sama dengan A ditambah 12 per
akar dari hasil ini adalah 81. Jadinya 2 sama dengan A ditambah 12 per 9. Nah, ini boleh kita kali silang, jadinya 18 sama dengan A ditambah 12. Sehingga kita dapatkan A sama dengan 18 dikurang 12, jadinya A sama dengan 6. Nah, jawabannya adalah A. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Suatu lingkaran berpusat di titik 1, -1 dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Lingkaran tersebut menyinggung garis Y sama dengan X. Nilai dari 2A ditambah B dikurang C adalah. Nah, di sini pusatnya sudah diketahui ya, yaitu pusatnya 1, -1. Nah, kita perlu ingat beberapa rumus. Yang pertama, jarak antara titik ke garis. Di sini kita akan mencari jarak antara titik 1, -1 ke garis yang disinggungnya, yaitu Y sama dengan X. Nanti jarak itu adalah jari-jarinya. Nah, rumusnya seperti ini. Untuk titik X1, Y1 dan garis AX tambah BY ditambah C sama dengan 0, maka jaraknya berumus mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kemudian kita juga harus ingat pusat dan jari-jari lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Pusat yang A, B-nya adalah min setengah A, min setengah B. Sedangkan jari-jarinya adalah akar 1/4 dari A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Oke, pertama kita urus dulu pusatnya ya. Nah, pusatnya sudah ada 1, -1. Itu katanya adalah berasal dari min setengah A, min setengah B. Nah, dari soal kita, A-nya A kecil, berarti min setengah A, min setengah B kecil. Itu sama dengan 1, -1. Jadinya min setengah A itu sama dengan 1, berarti kita dapatkan A-nya adalah negatif 2. Begitu juga dengan min setengah B, itu sama dengan min 1, berarti kita dapatkan B-nya 2. Nah, di sini kita sudah tahu A dan B-nya. Nah, sekarang kita akan mencari jarak antara titik 1, -1 ke garis Y sama dengan X. Nah, jarak itu akan menjadi jari-jari nantinya. Jadi, titiknya adalah 1, -1 ke garis Y sama dengan X, saya ubah menjadi X dikurang Y sama dengan 0. Jadi, Y-nya pindah ruas. Sehingga jaraknya adalah mutlak dari A-nya itu 1, berarti 1 dikali 1 ditambah B-nya itu min 1, berarti min 1 dikali min 1, sedangkan C-nya tidak ada, berarti dianggap 0. Per akar dari A kuadrat, berarti 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Nah, berarti ini jadinya 1 ditambah 1 per akar 2 ya. Nah, jadi jaraknya adalah 2 per akar 2 dimutlakkan. Nah, karena ini sudah positif, berarti tetap positif, jadinya 2 per akar 2. Nah, jarak ini sama dengan jari-jari nantinya. Nah, kemudian untuk mendapatkan C, kita bisa menggunakan rumus jari-jari yang ini. Nah, R sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Nah, tadi kita udah tahu R-nya adalah 2 per akar 2. Nah, sedangkan untuk bagian ini, A kuadratnya itu sama dengan A kecil kuadrat, sehingga dapat 1/4 dikali 4, ditambah 1/4 per B kuadratnya juga sama dengan B kecil ini, jadinya kalau dikuadratkan juga dapat 4, dikurang C. C-nya adalah C ya. Nah, sehingga ini dapatnya 2 per akar 2 sama dengan akar dari 1 ditambah 1 dikurang C. Nah, ini boleh kita kuadratkan kedua ruas, sehingga kita dapatkan 4 per 2 sama dengan 1 ditambah 1 itu 2 dikurang C. Nah, karena nggak muat, langsung di sini aja ya. Berarti ini jadinya 2 sama dengan 2 dikurang C. Sehingga kita dapatkan C sama dengan 0. Nah, berarti kita sudah tahu C-nya sama dengan 0, A-nya negatif 2, dan B-nya sama dengan 2. Pertanyaan soalnya adalah 2A ditambah B dikurang C. Jadi 2 dikali negatif 2 ditambah 2 dikurang 0. Sama dengan negatif 4 ditambah 2, hasilnya adalah negatif 2. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke soal nomor 10.
Suatu lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang K menyinggung garis Y sama dengan 1 per akar 5 dikali 2X ditambah 5. Maka nilai dari 2K adalah. Nah, kalau soal seperti ini, kita bisa mensubstitusi bentuk Y ini ke persamaan lingkaran, kemudian kita cari syarat dari dua kurva menyinggung, yaitu diskriminannya sama dengan 0, atau B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Oke, mari kita substitusi bentuk Y ini ke persamaan lingkaran, jadinya adalah X kuadrat ditambah 1 per akar 5 dari 2X ditambah 5 yang dikuadratkan, dikurang 4X dikurang K sama dengan 0. Ini hasilnya X kuadrat ditambah 1 per 5 dikali dengan hasil kuadrat ini 4X kuadrat ditambah 20X ditambah 25 dikurang 4X dikurang K sama dengan 0. Nah, ini agar mudah kita kali 5 semuanya, sehingga kita dapatkan 5X kuadrat ditambah, ini habis jadi 1 ya, ditambah dengan 4X kuadrat ditambah 20X ditambah 25 dikurang 20X dikurang 5K sama dengan 0. Nah, kalau kita sederhanakan, didapat 9X kuadrat, kemudian 20X-nya habis, kemudian ditambah 25 dikurang 5K sama dengan 0. Nah, untuk mencari diskriminan, tampak bahwa A-nya sama dengan 9, B-nya sama dengan 0 ya, karena nggak ada yang variabel X. Kemudian C-nya adalah 25 dikurang 5K. Nah, jadi karena D sama dengan 0 atau B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0, jadinya 0 kuadrat dikurang 4 dikali 9 dikali dengan 25 dikurang 5K sama dengan 0. Ini habis sehingga dapat 36 dikali dengan 25 dikurang 5K sama dengan 0. Ini bisa kita sederhanakan saja sehingga kita dapatkan 25 dikurang 5K sama dengan 0. Sehingga min 5K sama dengan min 25, kita dapatkan K sama dengan 5. Nah, pertanyaannya adalah 2K, berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, jadi jawabannya adalah E. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Suatu lingkaran memiliki jari-jari 2 dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2AX ditambah B sama dengan 0, serta menyinggung garis Y sama dengan X. Maka nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan. Nah, di sini kita perlu ingat lagi rumus jari-jari lingkaran tadi seperti ini. Dan juga syarat dari dua kurva menyinggung adalah D sama dengan 0 atau B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Nah, pertama kita manfaatkan yang diketahui yaitu jari-jari. Nah, R-nya sama dengan akar dari 1/4 dari A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Nah, jari-jarinya sudah diketahui 2 sama dengan akar dari 1/4 dari negatif 2A kuadrat ditambah 1/4 dari B-nya tidak ada ya, karena di sini Y-nya tidak ada, berarti dianggap 0, dikurang C-nya adalah B. Nah, sehingga ini jadinya 2 sama dengan akar dari 1/4 dari 4A kuadrat dikurang B. Nah, kalau kita sederhanakan, 2 sama dengan akar dari A kuadrat dikurang B. Nah, ini boleh kita kuadratkan kedua ruas, sehingga jadinya 4 sama dengan A kuadrat dikurang B. Nah, kemudian kita manfaatkan kata-kata menyinggung garis Y sama dengan X. Jadi, kita coba substitusi Y sama dengan X ke dalam persamaan lingkaran, lalu kita cari diskriminannya. Sehingga ini jadinya X kuadrat ditambah Y-nya kita ganti dengan X, jadinya X kuadrat juga, dikurang 2AX ditambah B sama dengan 0. Sehingga ini jadinya 2X kuadrat dikurang 2AX ditambah B sama dengan 0. Nah, ini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 2A, dan C-nya adalah B. Nah, di sini kita cari diskriminannya B kuadrat kurang 4AC yang sama dengan 0, berarti min 2A dikuadratkan dikurang 4 dikali 2 dikali B sama dengan 0. Ini jadinya adalah 4A kuadrat dikurang 8B sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 4, dapatnya adalah A kuadrat dikurang 2B sama dengan 0.
Nah, ternyata ada dua persamaan ya di sini, berarti bisa kita lakukan eliminasi. Nah, A kuadrat dikurang 2B sama dengan 0 dan A kuadrat dikurang B sama dengan 4. Nah, kalau kita kurang, hilanglah A kuadratnya sehingga kita dapatkan min B sama dengan min 4. Jadi, B sama dengan 4. Nah, lalu kita dapatkan A kuadratnya dari persamaan yang ini saja. A kuadrat dikurang B sama dengan 4. A kuadrat dikurang 4 sama dengan 4. Sehingga kita dapatkan A kuadrat sama dengan 8. Nah, pertanyaan akhirnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya sudah langsung dapat 8 ditambah B kuadratnya berarti 4 kuadrat. Jadinya 8 ditambah 16 sama dengan 24. Nah, jadi jawabannya adalah E yaitu 24. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Ini masih lingkaran. Suatu persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 10X ditambah 6Y sama dengan negatif 24 menyinggung garis Y sama dengan MX ditambah K di titik 8, negatif 4. Maka nilai M dikali K adalah. Nah, di sini kita perlu ingat lagi jarak dari titik ke garis, kemudian juga pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, di sini kita cari dulu pusat lingkarannya. Dengan rumus min setengah A, min setengah B. Berarti ini min setengah dari min 10 hasilnya adalah 5, negatif 3 ya di sini. Sedangkan jari-jarinya ini adalah akar dari 1/4 dari min 10 kuadrat ditambah 1/4 dari 6 kuadrat dikurang dengan C. Nah, ini pindah ruas dulu jadinya positif 24. Jadi C-nya adalah 24. Sehingga ini jadinya akar dari 1/4 dari 100 ditambah 1/4 dari 36 dikurang 24. Sama dengan akar dari 25 ditambah 9 dikurang 24. Nah, ini sama dengan akar 10. Nah, kemudian di sini katanya ia menyinggung garis Y sama dengan MX ditambah K. Berarti kita bisa menggunakan jarak antara titik ke garis, yaitu titik pusat 5,-3 ke garis ini. Nah, bentuk garisnya diubah menjadi MX dikurang C ditambah K sama dengan 0. Sehingga jaraknya sama dengan mutlak dari M dikali 5 ditambah min 1 dikali min 3 ditambah K per akar dari M kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Nah, jarak ini tadi sama dengan jari-jari, jadinya sama dengan akar 10, sama dengan mutlak dari 5M ditambah 3 ditambah K per akar dari M kuadrat ditambah 1. Nah, karena di sini masih dalam bentuk mutlak, berarti untuk menghilangkan mutlak harus kita kuadratkan kedua ruas. Jadinya 10 sama dengan 5M ditambah 3 ditambah K kuadrat per M kuadrat ditambah 1. Nah, dikatakan bahwa lingkaran menyinggung garis Y sama dengan MX ditambah K di titik 8, negatif 4. Jadi ini bisa kita manfaatkan dengan kita substitusi titiknya ke garis. Sehingga jadinya adalah Y-nya min 4, berarti min 4 sama dengan 8X-nya, berarti 8M ditambah K. Sehingga kita bisa dapatkan K sama dengan min 4 dikurang 8M. Nah, ini boleh kita substitusi ke bentuk yang ini. Tapi kita kalikan dulu ya, ini 10M kuadrat ditambah 10 sama dengan dalam kurung 5M ditambah 3 ditambah K-nya kita ganti dengan min 4 dikurang 8M dikuadratkan. Nah, ini 10M kuadrat ditambah 10 sama dengan 5M dikurang 8M itu min 3M. 3 ditambah negatif 4 itu min 1 dikuadratkan. Nah, lalu kita selesaikan ini. 10M kuadrat ditambah 10 sama dengan 9M kuadrat ditambah 6M ditambah 1. Nah, kita lanjutkan ke sini. Ini kalau kita sederhanakan, dapatnya adalah M kuadrat. Ini 6M pindah ruas, jadinya negatif 6M. Kemudian 10 dikurang 1, dapatnya positif 9 sama dengan 0. Nah, kalau kita kuadratkan, ini dapatnya M dikurang 3, dan juga M dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga M-nya sama dengan 3. Nah, setelah kita dapatkan M, berarti bisa kita dapatkan K.
Tadi K sama dengan negatif 4 dikurang 8 dikali M, berarti 8 dikali 3. Hasilnya adalah negatif 4 dikurang dengan 24 ya, berarti negatif 28. Nah, pertanyaan akhirnya adalah M dikali K. Berarti M-nya 3 dikali negatif 28. Hasil akhirnya adalah negatif 84. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Seutas tali dipotong menjadi 8 bagian dengan panjang membentuk deret aritmatika. Pita terpendeknya 20 cm dan yang terpanjangnya 160 cm. Panjang pita mula-mula adalah. Nah, di sini kita harus ingat rumus suku barisan aritmatika dan juga jumlah deret aritmatika. Nah, jumlah deret aritmatika ini ada dua rumusnya ya. Nah, karena ditanya adalah panjang pita mula-mula, itu artinya kita menambahkan 8 buah pita itu. Berarti kita tinggal pakai rumus Sn. Nah, bagusnya kita menggunakan rumus Sn yang kedua. Karena di sini yang terpendek kita anggap sebagai A, dan yang terpanjang itu sebagai UN, yang terakhir, 160. Nah, N-nya atau banyak barisannya itu adalah 8, karena sudah diketahui di sini dipotongnya 8 bagian. Nah, berarti kita tinggal menggunakan rumus saja. Rumus yang kedua, N/2 dikali dengan A ditambah UN. Nah, berarti 8/2 dikali dengan 20 ditambah 160. Sama dengan 4 dikali 180. Hasilnya adalah 720. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Jumlah bilangan antara 5 sampai 105 yang habis dibagi 7 tetapi tidak habis dibagi 4 adalah. Nah, ini kita juga harus ingat rumus suku barisan aritmatika dan juga jumlah deret aritmatika. Nah, pertama ini kita cari dulu bilangan antara 5 sampai 105 yang habis dibagi 7. Nah, karena di antara berarti 5 dan 105-nya tidak masuk. Nah, yang habis dibagi 7 pastinya adalah 7, kemudian 14, lalu 21, sampai yang terakhirnya adalah 98. Nah, sebenarnya 105 itu habis dibagi 7, tetapi karena tidak boleh masuk, berarti yang sebelumnya adalah 98. Nah, kemudian kita cari Sn-nya ini, tapi kita cari N-nya terlebih dahulu. Nah, karena ini sudah kelipatan, berarti 7N itu sama dengan 98, berarti N-nya adalah 98 dibagi 7. Itu hasilnya adalah 14 ya. Nah, berarti Sn-nya adalah N/2 pakai rumus yang A ditambah UN saja. Karena kita tahu suku awal dan juga suku akhirnya. Berarti 14/2 dikali dengan 7 ditambah 98. Sama dengan 7 dikali dengan 105. Hasilnya adalah 735. Nah, kemudian karena di sini katanya tidak habis dibagi 4, berarti kita cari kelipatan yang dia habis dibagi 7 tetapi juga habis dibagi 4. Nah, yaitunya 28, habis itu 56, kemudian 84. Nah, karena ini 3 buah, berarti langsung saja kita jumlahkan. Jadinya 28 ditambah 56 ditambah 84, hasilnya adalah 168. Nah, jadi bilangan yang habis dibagi 7 tetapi tidak habis dibagi 4 adalah 735 dikurang dengan 168. Hasilnya adalah 567. Jadi jawabannya adalah D. Oke, soal yang terakhir. Suatu deret geometri memiliki suku pertama dan suku kedua berturut-turut P kuadrat dan juga P pangkat X. Jika U5 sama dengan P pangkat 18, maka nilai X adalah. Nah, di sini kita perlu ingat rumus suku barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Nah, di sini sudah diketahui suku pertamanya atau A adalah P pangkat 2, dan suku kedua adalah P pangkat X. Nah, suku kedua ini disebut juga dengan AR pangkat 1 ya, sama dengan P pangkat X. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan R-nya. Nah, kalau kita bagi AR dengan A, itu artinya P pangkat X dibagi dengan P pangkat 2. Sehingga ini A-nya habis, dan kita dapatkan R sama dengan P pangkat X dikurang 2. Kemudian diketahui juga U5 sama dengan P pangkat 18. U5 ini sama dengan AR pangkat 4.
Nah, karena N-nya 5, berarti dengan rumus N dikurang 1 jadinya berpangkat 4 ya. Nah, sama dengan P pangkat 18. A tadi adalah P pangkat 2, sedangkan R adalah P pangkat X dikurang 2 yang dipangkatkan 4, sama dengan P pangkat 18. Nah, di sini kalau kita pangkatkan jadinya P pangkat 2 dikali P pangkat 4X dikurang 8 sama dengan P pangkat 18. Nah, kalau bilangan berpangkat dikalikan itu pangkatnya jadi tambah, sehingga jadinya P pangkat 4X dikurang 6 sama dengan P pangkat 18. Sehingga jadinya 4X dikurang 6 sama dengan 18. Kalau kita pindah ruaskan, 4X sama dengan 18 ditambah 6, 4X sama dengan 24. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan N6. Jadi jawabannya adalah E. Oke, demikianlah pembahasan 15 soal pertama dari tryout test yang diadakan pada bulan Januari lalu. Nah, untuk soal-soal berikutnya, silahkan kamu tunggu upload terbaru dari channel ini. Jadi, jangan lupa di-subscribe ya. Nah, semoga kamu tambah semangat dalam mempersiapkan diri. Selamat belajar, semoga berhasil.